Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara berada. Pada hari ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi saudara sekalian sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita, agar terus kita tetap kuat melayani dan mengiring akan Tuhan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu saudara-saudara dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga senantiasa terus ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saya mau berdoa. Saudara juga pun berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Yesus, akan kebaikan, anugerah kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Kami boleh menikmati Tuhan lewat persekutuan walaupun hanya melalui tayangan video ini. Kami rindu diberkati Tuhan lewat kebenaran-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu dan urapi kami jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Kami perlu kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan baru dalam iman harap percaya kami kepada Engkau ya Yesus. Urapi hamba-Mu, buka rasa firman-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat 6. Saya baca, saudara-saudara di rumah juga atau di mana saudara berada, saudara bisa membaca. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka, atau di handphone saudara bisa membukanya. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ulangi saya baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ada tanda tanya di situ, saudara. Artinya menunjukkan bahwa orang yang setia itu mau dibilang jarang untuk ditemukan, didapat, tapi saya percaya ada ya saudara-saudara. Dan saya percaya termasuk Bapak Ibu saudara yang mendengarkan tayangan ini, kita adalah orang yang setia. Dari gambaran ayat ini, orang baik belum tentu dia setia. Tetapi kalau orang itu setia, maka tentu dia baik. Kitab Amsal di sini mengajarkan tidak hanya sekedar satu ketentuan secara moral di dalam kehidupan kita, tapi ini bagian dari apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kaitannya dengan setia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setia ini memiliki pengertian bagi pribadi seorang untuk dia tetap komitmen, ya, dia tetap memegang akan janjinya dengan teguh, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Taat, patuh, kurang lebih seperti itu makna dari orang yang setia. Dia tidak mengingkari dari janjinya. Seperti demikian, saudara-saudara. Dan itu yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Kita tahu bersama perjalanan bangsa Israel berkali-kali dalam kitab Ulangan menulis di situ perjalanan bangsa Israel ketika mereka menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan. Lewat Musa datang firman Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka tetap setia dan setia dan setia. Sekali lagi, agar mereka tetap setia walaupun dalam menghadapi keadaan yang sulit dan sukar sekalipun, mereka harus setia. Memang di dalam kenyataan apa yang terjadi ada yang tidak setia, dan mereka yang tidak setia akhirnya mereka harus, Alkitab berkata, mereka yang memberontak, mereka yang bersungut-sungut, ya, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan, kehilangan kesetiaan, mereka mati di padang gurun. Nah, saudara jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara, ayat ini berkata, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Tuhan mencari orang yang setia. Bapak Ibu saudara, di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita jangan kehilangan kesetiaan. Amin, saudara. Ya. Pertama saya mau katakan hubungan kita dengan Tuhan. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Ya.
Secara vertikal, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dalam hal kesetiaanmu melayani, mengiring akan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal keadaan apapun yang engkau sedang hadapi, puji Tuhan kalau engkau tetap tunjukkan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Terus memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ini yang dicari oleh Tuhan. Ada orang di luar sana kehilangan kesetiaan karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan hidup, dia kehilangan kesetiaan. Saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini saudara bisa melewati hari-hari kemarin dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, tetapi engkau tetap terus tunjukkan kesetiaanmu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang saya hadapi dalam hidup ini, saya tetap menunjukkan saya mengasihimu Tuhan. Saya tetap tunjukkan kesetiaan saya kepada Dia yang adalah Tuhan. Dia memberikan perlindungan yang sempurna, pertolongan yang sempurna dalam hidup saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kedua, dalam konteks tentang kesetiaan ini, dalam kehidupan rumah tangga, setia terhadap suami, setia terhadap istri, dalam tanggung jawab dalam kehidupan baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ini menjadi penting, saudara. Iya. Mengapa demikian, saudara-saudara kasih Tuhan? Karena Tuhan mau di dalam hidup ini, agar supaya kehidupan saudara dan saya, apa yang menjadi perkataan di dalam tulisan firman Tuhan, setia. Dan kita mau setia. Alkitab berkata setia sampai mati. Amin, saudara-saudara. Setia sampai akhir hidup ini. Dalam konteks hubungan dengan Tuhan, sampai akhir hidup ini, sampai selamanya. Dalam konteks kehidupan keluarga, dalam tanggung jawab sebagai pribadi, dalam kehidupan melayani Tuhan, juga dalam kehidupan keluarga suami dan istri. Untuk tetap setia. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3, ya. Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga ditulis begini. Amsal pasal 3 ayat 3 ditulis begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Haleluya. Artinya jangan kehilangan kasihmu yang engkau tunjukkan kepada Tuhan, dan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup terhadap sesama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama, katakanlah beres. Hubungan dengan kita Tuhan baik, hubungan dengan sesama tidak baik. Ini saya mau katakan bahwa ya tidak sempurna. Iya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat berkata dalam tulisan di sini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya memulai dari tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu terpatri di dalam kehidupan ini, ada di dalam hati kita. Jadi tidak hanya sekedar satu omongan lewat perkataan mulut saja, tetapi itu benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika kita mau katakan, aku mengasihi Tuhan, ya, ada pujian yang berkatakan, aku mengasihi engkau Yesus, dan seterusnya. Tetapi engkau dalam kehidupan sehari-hari, engkau cuek dalam hal persekutuan dengan Tuhan. Engkau dalam kehidupan sehari-harimu, engkau tidak tunjukkan pribadimu sebagai pribadi yang benar-benar mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pasangan suami istri. Ini menjadi penting. Benar-benar terpatri di dalam hidup kita, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang firman katakan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ada di dalam hatimu, ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini menjadi satu komitmen kita dengan Tuhan. Untuk terus kita mau menjaga ini. Saudara-saudara. Bicara tentang kesetiaan. Setia sampai selama-lamanya. Iya. Setia sebagai orang yang tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan dalam tulisan di sini. Ayat selanjutnya saya mau baca. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan.
Artinya Tuhan tilik, saudara-saudara. Apa yang telah engkau tunjukkan itu Tuhan memperhatikan. Ayat ini berkata, janganlah kiranya kesetia meninggalkan engkau, dan kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudara, Tuhan memperhatikan dan terhadap hubungan interaksi dengan sesama. Ketika engkau setia, itu Alkitab katakan, engkau akan mendapat penghargaan. Coba saudara-saudara, kalau ketika kemudian kita tidak setia, saya tidak tahu orang apa yang akan orang perkatakan kepada kita kalau kita tampil sebagai pribadi yang tidak setia. Yang artinya kita kehilangan komitmen dalam tanggung jawab, kehilangan komitmen dalam tugas, kehilangan komitmen dalam kehidupan pribadi, tanggung jawab saudara terhadap sesuatu yang diberikan kepada kita. Dalam konteks kehilangan itu, sehingga kita disebut tidak setia. Bukan penghargaan yang kita akan temukan, saudara-saudara, yang akan kita dapatkan, maksud saya. Nah, balik dalam ayat firman Tuhan, sebagaimana apa yang Alkitab katakan. Satu ayat dalam kitab Ulangan pasal 28 mengakhiri renungan yang singkat ini. Ulangan pasalnya yang ke-28 dikatakan begini, ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Haleluya. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini bicara tentang penghargaan yang dari Tuhan. Kalau penghargaan dari sama ketika kita baik terhadap orang, kita tunjukkan satu kesetiaan kita. Kita tidak mau minta pujian, tetapi setidaknya ketika orang akan menilai kita sesuatu yang positif, itu sebuah penghargaan. Oh, dia baik sekali, dia orang yang setia. Saudara-saudara, dalam hidup rumah tangga pun juga demikian. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu ayat berkata dalam tulisan firman Tuhan di sini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Orang yang setia, maka dia pewaris dari berkat-berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka saya percaya ini perkataan firman, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Maka di menit-menit terakhir ketika saya sampaikan pesan ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan siapapun yang mendengarkan tayangan ini, mari terus tunjukkan kesetiaanmu. Iya. Dengan kita tunjukkan kesetiaan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang dipermuliakan, maka saya percaya ada berkat yang menyertai engkau. Itu kata dalam tulisan firman Tuhan. Iya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini menjadi kompleks. Ya, saudara-saudara. Ketika kita tunjukkan kesetiaan kita, setia kita kepada Tuhan, juga pun dalam kehidupan kita melayani menggerakkan Tuhan. Amin, saudara. Maka Tuhan sumber segala berkat memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, Bapak Ibu jemaat GPD Sola Gracia, pada hari Kamis besok kita akan mengadakan ibadah di gereja jam 8 pagi dan jam 10 pagi. 2 kali kita mengadakan kebaktian dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Saudara-saudara, pada hari Kamis besok tanggal 13 Mei kita akan peringati dalam kebaktian bersama di gereja dalam rangka hari kenaikan Yesus ke sorga. Doa saya kiranya Tuhan Yesus menolong saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada. Puji Tuhan, salam saya untuk Bapak Ibu Saudara sekeluarga yang ada di rumah di samping saudara.
berkat Tuhan menjadi bagian saudara. Mari saya mau berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, agar kami tetap setia. Setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia dalam setiap tanggung jawab. Dan kami percaya Tuhan tilik setiap kami semua. Baik dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga suami istri. Kami terus mau menjaga itu sebagai komitmen kami di hadapan Tuhan. Karena kami adalah anak-Mu, kami adalah umat-Mu, untuk tetap kami tunjukkan sebagai pribadi yang setia. Setia sampai selama-lamanya. Setia sampai akhir hidup ini. Karena janji Tuhan, setiap mereka yang setia, siapa yang setia sampai akhir, mereka itu yang memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarkan tayangan video ini, biar berkat Tuhan jadi bahagian setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, turun berkat-Mu bagi anak-Mu, bagi jemaat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan, jadi bagian mereka Tuhan. Dan mereka tetap tunjukkan kesetiaan mereka di hadapan-Mu. Kami syukurkan segala berkat dan pertolongan-Mu dan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat sore.